Ya Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan umat-Mu yang ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan-Mu. Di dalam kami mengamai sengsara Yesus Kristus yang ketiga. Ada firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kami yang sangat menyadari punya keterbatasan untuk memahami dan mengerti firman-Mu, untuk kami jadikan sebagai pedoman hidup kami, bermohon kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami sehingga hikmat dan pengertian dapat kami miliki supaya kami mampu untuk memaknai firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan akan memberkati dan akan menguatkan kami dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami, apalagi di dalam kami menghayati karya selama Tuhan yang dianugerahkan bagi kami. Dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Lembaga Alkitab memberi judul Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menyatukan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering dia tidak tampan, dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas arang. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang berlutut di depan orang-orang yang menggunting bulunya, sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak
berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.